Nama aku Andara. Dan aku Nawal. Jadi kali ini kita berdua sedang berada di Museum Sangiran untuk mengikuti ajang kompetisi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia OPSI 2023 dengan judul Pengembangan Vlog Edukasi Evolusi Manusia Purba di Sangiran berbasis digital untuk meningkatkan Motivasi Belajar Siswa. Yuk kita masuk! Museum Sangiran berada di Sragen, tepatnya di Desa Kebayanan. Museum ini merupakan salah satu situs arkeologi yang ada di Jawa. Istilah evolusi mengarah pada proses perubahan makhluk hidup yang berlangsung sedikit demi sedikit dan memerlukan waktu yang lama. Proses evolusi ini terjadi dengan diperoleh berbagai bukti. Teori evolusi Darwin mengemukakan bahwa di bumi ini tidak ada individu yang benar-benar sama. Hal ini terbukti dengan adanya variasi dalam satu keturunan seayah dan seibu, meskipun keduanya kembar identik. Pertambahan populasi juga tidak berjalan terus-menerus karena terjadi seleksi alam, sehingga hanya individu yang mampu bertahan saja yang akan berkembang biak dan dapat melangsungkan kehidupannya. Bukti bahwa adanya proses evolusi terdapat pada 1. Manusia purba. Manusia purba dikategorikan dalam beberapa spesies, diantaranya ada Homo sapiens dan Homo erectus. Pertama, Homo sapiens merupakan manusia purba yang terbentuk setelah terjadi proses evolusi selama ribuan tahun. Ciri-ciri fisiknya juga hampir menyamai fisik manusia yang hidup saat ini, seperti tinggi badan berkisar antara 130 sampai 210 cm, berat badan antara 30 sampai 150 kg, volume otak antara 1000 sampai 2000 cc, reduksi pada bagian gigi, rahang, dan otot-otot kunyah, sehingga mulai terdapat dagu pada rahang bawah. Otot-otot dan tulang-tulang ukurannya menjadi lebih kecil dan telah menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Persebaran Homo sapiens berawal dari Afrika, kemudian meluas ke berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Selama masa perubahan iklim yang dramatis sekitar 300.000 tahun yang lalu, Homo sapiens berevolusi di Afrika. Yang kedua yaitu Homo erectus, adalah jenis manusia purba pertama yang mampu berjalan tegak. Manusia purba satu ini merupakan salah satu spesies nenek moyang manusia yang paling dikenal dalam sejarah. Homo erectus pertama kali ditemukan di dua tempat, yaitu Pulau Jawa di Indonesia dan di Cina. Penemuan fosil Homo erectus di Pulau Jawa dilakukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1891. Penemuan ini merupakan salah satu bukti penting dalam mendukung gagasan teori evolusi manusia yang diciptakan Charles Darwin. Ciri fisiknya antara lain lebih tinggi dari spesies homini sebelumnya, mempunyai kapasitas otak yang lebih besar, memiliki kaki yang panjang dan mampu berjalan dengan tegak. Tubuhnya sudah mampu mengatur suhu panas maupun suhu dingin untuk adaptasi. Lalu, mengapa Homo erectus di Indonesia bisa punah? Menurut para ahli, Homo erectus di Afrika yang berevolusi menjadi Homo sapiens. Banyak ahli menduga perubahan lingkungan yang semakin tidak menentu telah mengakibatkan Homo erectus dengan cara kehidupannya tidak mampu bertahan atau berevolusi ke bentuk yang lebih maju lagi. Di Jawa, kepunahan Homo erectus diduga disebabkan karena lingkungan sabana yang dulunya luas berubah menjadi hutan hujan tropis pada masa-masa interglasial. Perubahan iklim ini telah menyempitkan habitat dan ruang gerak Homo erectus yang biasa beradaptasi dengan sabana. Sementara itu, penguasaan teknologi yang terbatas tidak memungkinkan mereka hidup di dalam hutan hujan tropis. Yang kedua adalah hewan bertulang belakang atau vertebrata. Nah, di fosil hewan bertulang belakang kali ini terdapat pada yang pertama adalah kerbau purba. Kerbau purba hewan ini hidup di Sangiran pada era Pleistosen awal hingga Pleistosen akhir.
Binatang ini mempunyai sepasang tanduk permanen, bentuknya memanjang ke samping dan bisa mencapai panjang 1,5 meter. Kerbau purba hidup di padang rumput terbuka, rerumputan tinggi, dan rawa. Selanjutnya adalah mastodon, stegodon, dan elepas. Mastodon merupakan gajah paling primitif, memiliki 2 gading di rahang atas dan 2 gading berukuran kecil di rahang bawah. Selanjutnya adalah stegodon. Stegodon hanya memiliki 2 gading yang tumbuh pada rahang atas. Dan yang terakhir adalah elepas. Elepas adalah gajah modern. Gadingnya berukuran lebih kecil dan lurus. Mastodon adalah herbivora pemakan daun-daun dan tunas tumbuhan yang mampu menjelajah habitat hutan yang luas. Selanjutnya adalah stegodon. Stegodon telah hidup dan tersebar di Asia selama kala Pliocene dan kala Pleistocene. Berbeda dengan mastodon, jenis stegodon hanya memiliki sepasang gading yang tumbuh pada rahang atas. Ukuran gading stegodon sangat panjang mencapai 4 meter, sehingga jenis stegodon memiliki badan berukuran raksasa. Stegodon berkembang dengan baik di lingkungan hutan hujan, lingkungan yang sama di Sangiran pada formasi Kapuh sekitar 700.000 hingga 300.000 tahun yang lalu. Ketika lingkungan di Sangiran berubah menjadi lebih terbuka, spesies ini mulai punah. Ketiga, binatang laut dan air tawar. Hiu purba raksasa atau megalodon. Ikan ini merupakan spesies hiu purba yang hampir punah. Di Sangiran, fosil hewan ini ditemukan dalam bentuk gigi yang hidup pada masa Kalibeng, sekitar 2 juta tahun yang lalu saat Sangiran masih berupa lautan. Panjang tubuh ikan ini mencapai 20 meter, dengan lebar rahang mencapai 2 meter bahkan bisa lebih loh. Hiu dewasa berburu di laut terbuka, sedangkan hiu muda hidup di dekat pantai. Hewan ini termasuk dalam hewan karnivora, dengan paus sebagai makanan utamanya. Mereka menyerang mangsanya di dekat permukaan. Megalodon bisa berenang dengan kecepatan yang tinggi. Ketika berburu, mereka biasa melukai sirip atau ekor mangsanya lebih dahulu, sehingga mangsanya menjadi tidak bisa berenang dengan baik dan mudah dilumpuhkan. Punahnya hiu ini kemungkinan karena pendinginan global pada zaman es, serta semakin berkurangnya populasi paus yang menjadi makanan utamanya. Fosil gigi ini merupakan fosil yang jarang ditemukan di situs Sangiran. Ketiga fosil di atas ditemukan oleh Rukimin, warga desa Ngampon, Krikilan yang diserahkan pada bulan Juni 2011. Kondisi fosil bagus dan tidak rapuh. Selain itu, bukti yang ada pada saat ini yaitu karena adanya homologi dan analogi evolusi loh. Homologi diperlihatkan dari makhluk hidup yang memiliki organ homolog. Organ homolog terjadi saat 2 makhluk hidup dari nenek moyang yang sama mengembangkan organ yang berbeda. Misalnya, sayap kelelawar dan sirip ikan paus. Baik kelelawar maupun paus dekat dalam pohon filogeni karena berasal dari nenek moyang yang sama yaitu mamalia awal. Namun, kelelawar berevolusi mengubah lengannya menjadi sayap untuk terbang, sedangkan paus mengubah lengannya menjadi sirip untuk berenang. Keduanya terlihat berbeda satu sama lain, namun memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Sedangkan analogi organ analog muncul ketika makhluk mengalami perubahan dan adaptasi yang mirip akibat iklim dan lingkungan yang sama. Contohnya adalah sayap burung dan sayap kelelawar. Sayap burung dan sayap kelelawar memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk terbang. Sayap keduanya juga terlihat mirip, padahal burung dan kelelawar tidak berkerabat dekat dan berasal dari nenek moyang yang berbeda. Kelelawar berasal dari mamalia, sedangkan burung berasal dari aves atau unggas. Namun, keperluan untuk terbang membuat keduanya memiliki organ sayap yang hampir sama. Pembentukan pohon evolusi atau filogenetik dapat disajikan dalam bentuk kladogram. Kladogram adalah diagram yang menunjukkan kekerabatan dengan menggunakan garis yang bercabang dengan pengelompokan organisme dengan nenek moyang terakhir yang sama. Kladogram berisi diagram percabangan yang menggambarkan urutan perbedaan spesies dari garis leluhur yang sama penyimpangan evolusi tanpa memperhatikan tingkat dan waktu terjadinya. Selain itu, pembentukan kladogram dibentuk dengan memperhatikan kemiripan dan ciri khusus organisme seperti bentuk kaki, ada atau tidaknya tulang belakang, sistem peredaran darah, dan sebagainya. Kladogram memiliki titik awal yang bercabang ke berbagai arah.
Titik awalnya mewakili nenek moyang semua spesies, sedangkan ujung percabangan menunjukkan keturunannya. Dari penjelasan di atas, kita semakin paham kan terkait informasi tentang jenis manusia purba, zaman evolusi, dan perkembangan makhluk hidup di zaman purbakala. Nah, untuk menguji daya ingat kalian, yuk coba kerjakan soal-soal berikut ini. Yang pertama, jelaskan singkat perbedaan antara Homo sapiens dan Homo erectus dalam hal ciri fisik dan asal-usulnya. Yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang evolusi? Dan yang ketiga, apa saja yang kalian ketahui tentang fosil dan perkembangan pada makhluk hidup? Oke teman-teman, gimana nih sama vlog edukasi tadi? Menyenangkan dan mudah dipahami bukan? Terima kasih, saya Andara Dan saya Nawal. Salam semangat.